apa kabar? Welcome back to IG Live Talk Kebun Rizky bersama saya, Rizky Situngkir. Semoga semua sehat dan tetap semangat di dalam masa pandemi COVID ini. Dan jangan lupa pakai masker kemanapun kita pergi dan jaga jarak kalau memang harus pergi. Oke, kita sudah masuk ke episode 10 kali ini ya, yang sangat menarik. Dan pembicaranya adalah pria, first time male ever guest speaker, dan heavy interesting topic which is politik dan tata negara. Kita akan dengarkan bagaimana apa dan fungsi dari anggota DPR RI ya, dan juga beliau merupakan ketua DPP Golkar. Sembari kita menunggu, mungkin sebentar. Oke, sembari kita menunggu, kita akan bahas mengenai politik. Apa sih politik itu? Ya, gak banyak orang yang tertarik. Nah, sudah datang dia. Langsung saja saya invite dulu. Oke, Bapak Dev Fikarno langsung. Witi, hai. Halo. Aduh, welcome to IG Live Talk Kebun Rizky nih. Bapak anggota Dewan yang terhormat, sungguh luar biasa. Sehat. Apa kabar, Dev? Sehat. Dev, Yes. first of all, we would like to thank you so much and really appreciate your time and willingness di tengah jadwal Dewan yang sangat sibuk, masih menyempatkan diri untuk bicara dengan teman-teman ya dari Kebun Rizky. Dan sebelumnya gini, kita memulai, ada baiknya aku introduction ya, Dev. Siapa sih guest speaker kita ya? Bapak Dev Fikarno Laksono. Ya. Educational background dari California State University. Ya. Dan masternya dari UI, program Magister Kebijakan Publik, serta Lemhanas RI, program pendidikan reguler angkatan ke-46. Benar ya, Yes. Dev? Dan sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 1, serta Ketua DPP Golkar. Ya. Gila, luar biasa. Dengan usia yang masih sangat muda, dengan profesi dan titel seperti ini. Jadi gini, Dev, kita nih punya objektif atau tujuan dari IG Live Talk ini adalah sebagai ajang belajar. Ya, kita akan belajar sharing experience dari semua guest speaker dengan berbagai background. Sebelum-sebelumnya itu sudah ada bicara tentang triathlon, kesehatan anak, profesi, how to start up business, dan segala macam. Nah, sekarang ini masuk ke ranah politik. Nah, kita tahu nih, Dev, ya, politik itu is something very far from anak muda. Kayaknya udah kayak jaga jarak, artinya tidak mempertimbangkan politik itu sebagai suatu karir ataupun kenapa? Antipati terhadap politik ya. Exactly, kayaknya stigmanya itu very negatif, dan nggak tahu kenapa kayaknya tidak menjadikan itu sebagai suatu masa depan lah. Nah, tapi nih sebagai istilahnya kebetulan dan sangat luar biasa, Dev mau sharing kepada kita. Nah, mungkin bisa diceritakan secara briefly ya, bagaimana sih sebenarnya perjalanan karir dari sekolah sampai posisi sekarang ya, Dev? Boleh nggak? Siapa tahu ada yang tertarik terjun ke politik setelah dengar Dev. Oke, ya perjalanan ke politik ini memang ada berbagai macam pathway yang bisa diambil ya. Nah, kalau dari saya pribadi itu karena memang saya tuh suka berorganisasi, suka dealing dengan organisasi massa, dengan banyak gitu ya. Macam isu, berbagai macam permasalahan, dan juga mencoba mencari solusinya daripada apapun itu.
terjadi ataupun yang current affair di ruang lingkup. Nah, itu kalau organisasi dari masih sekolah, dari mulai SMA ya, itu udah aktivis, lalu ya udah di Amerika, terus aktif di Permias ya, masih kuliah saya sampai terakhir tuh menjadi ketua Permias di wilayah Los Angeles. Terus pulang ke Indonesia ya, waktu kerja di Adam Air ya, kerja di Adam Air, terus sembari jus habis itu juga uh, aktif pertama di organisasi pengusaha di HIPMI ya, sembari di HIPMI, terus juga di organisasi politik di Kosgoro, di organisasi kepemudaan di AMPI, di Barisan Muda Kosgoro, terus aktif Golkar, seperti kalau itu masuk dulu pengurus Golkar DKI, lalu masuk ke pengurus Golkar DPP di pusat, hingga akhirnya terpilih menjadi ketua, pertama terpilih menjadi ketua DPP dulu, organisasi kepemudaan yang di bawah naungan Golkar. Lalu, alhamdulillah puji Tuhan terpilih menjadi MPR pertama kali tahun 2014. Nah, itu daerah pemilihan Cirebon. Dan Golkar Cirebon itu figur bisa mendorong menjadi figur mendorong juga menyatukan elemen Partai Golkar, karena Partai Golkar yang lalu masih terperangkap dengan romantis era Orde Baru. Jadi kalau Partai Golkar dulu itu pengurus Partai Golkar ya hanya mengurusi internal, tidak perlu fokus mas keluar mencari suara cukup dari Golkar. Pengurus Golkar ya? Sorry, suaranya itu agak putus-putus nih di aku. Sambungannya bagaimana nih? Kalau pakai WiFi sih full ya. Oke. Nah, udah mulai jelas. Oke. Ya, jadi banyak pengurus Golkar ataupun Golkar masih terperangkap Golkar era Orde Baru, di mana Golkar itu nggak perlu kerja full, nggak perlu cukup menjalankan roda organisasinya yang as business usual. Nah, ada elemen-elemen lain. Kalau pada era Orde Baru yaitu ada elemen Republik Indonesia, elemen dari pemerintah daerah. Mereka lain tidak mencari suara dan mengawal suara pemilih Golkar. Nah, sekarang di era reformasi, keterbukaan pemilihan dan masyarakat itu bebas menyampaikan pikirannya, pendapatnya. Demo pun juga bisa, ya. Kalau dulu demo tiap hari mana demo massa, ya. Nah, kalau sekarang ya demo politik itu bisa dilakukan tiap hari dengan berbagai macam isu di mana saja. Ya. Nah, masih banyak yang belum bisa benar-benar memahami konsep. Nah, maka itu saya Partai Golkar mendorong keluar pikiran seperti itu, merevitalisasi organisasi di tingkat kecamatan, di tingkat pedesaan, sehingga nama Golkar itu meningkat. Jadi Partai Golkar itu menjadi rumah orang itu datang untuk menyampaikannya dan aspirasinya itu bukan hanya sekedar ya, bukan hanya sekedar pencitraan, akan benar-benar karya. Ya. Karyanya seperti apa? Ya contoh aja nih, dalam penanganan COVID, ya, banyak yang menganggap bahwa pemerintah daerah Cirebon kurang sigap, kurang cepat dalam penanganannya, dan bahkan juga banyak nakes awal-awal nih, ya. Sekarang sih sudah mendingan, tapi awal-awal minim masker, hand sanitizer, sabun, segala macam sulit. Nah, ya saya kita mengadakan berapa ribu APD, berapa ribu masker, kan. Nah, ya hal kecil seperti itu akan terasa masyarakat, hingga Partai Golkar
uh, yang dinaikkan namanya bahwa oh Partai Golkar yang tanggap aku hadir gitu kan. Ya hal itulah yang harus terus kita jalankan, dan juga dengan kita aktif di politik kita bisa jadi agen perubahan ya. Kita bisa melihat permasalahan yang ada, kita bisa melakukan menyuarakan persoalan yang ada, kita ya mengkritisi itu baik ya, karena kadang-kadang produk pemerintahan banyak sehingga lupa beberapa hal-hal yang dibutuhkan, beberapa hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat ya. Pemerintah terlalu sibuk dengan hal yang besar. Nah, karena hal yang kecil minim, walaupun minim akan tapi potensial sehari-hari. Contoh fasum-fasos, taman-taman, ya, ataupun jalanan, pengairan, sering banjir, got-gotnya yang kurang diperhatikan, ruang hijaunya yang minim. Nah, terus atau juga yang paling juga berkena itu adalah masalah pembuangan sampah. Itu di Cirebon sampah itu sekarang belum bisa didapatkan solusi yang pas. Kenapa? Karena ya 2,5 juta penduduk Kabupaten Cirebon akan tapi pembuangan sampah yang jelas. Akhirnya taman di lapangan terbuka itu kan sekarang di era pandemi COVID seperti ini, bakteri ataupun virus lain dapat cepat berkembang ya, tempat-tempat yang ada di seluruh Kabupaten Cirebon. Jadi itu membahayakan kesehatannya banyak orang. Ya, contoh-contoh yang dapat kita dorong ya, melalui DPRD Kabupaten Cirebon, DPRD Provinsi Jawa Barat, atau juga DPR gitu. Oke, so Dev tadi mungkin kita lebih detail bahas bahwa sebenarnya politik itu justru alat yang tepat untuk menjadi perubahan, ya kan? Mungkin orang-orang, anak-anak muda zaman sekarang, gimana caranya bisa langsung masuk ke politik atau segala macam. Tapi kalau aku dengar tadi dari cerita Dev, adalah itu dimulai dengan berorganisasi sedini atau se-early mungkin. Mungkin tadi Dev sempat cerita bahwa itu dilakukan di high school, ketua permias, segala macam, dan mungkin punya passion atau interest ya Dev ya terhadap current issue apa yang terjadi. Nah, tadi Dev udah bicara mengenai masalah Golkar, even di dalam organisasi itu sendiri pun tetap ada challenges ya. Artinya melakukan revitalisasi, perubahan, mendobrak rezim yang lama, maksudnya culture, budaya gitu kan Dev. Nah, tapi mungkin pertanyaannya nih Dev ya, once misalnya udah mau masuk ke politik gitu kan, apakah dia tetap harus menggusung ataupun mendukung apa yang menjadi partai itu punya prinsipal gitu atau budaya? Ya, jadi kita yang harus bisa menyesuaikan atau menciptakan baru, atau apakah itu budaya baru ya dalam partai itu menjalankan organisasinya, apalagi sekarang di era digitalisasi, era informasi yang begitu ya. Coba kita ini IG Talk kita ini ya, 5 tahun yang lalu kita nggak akan ngebayang bisa melalui handphone gitu kan. Kita senang punya iPhone aja kan karena bisa mainin lagu dengan game aja yang terbatas gitu. Nah, sekarang ini iPhone ini ataupun smartphone kita ini sudah bagian dari R kita. Jadi bukan sandang pangan papan lagi. Sekarang signal, wifi, pulsa itu sudah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Betul. Jadi, apalagi school from home, work from home. Apalagi ini sekarang di era pandemi, work from home, school from home ya. Yang sekarang semua orang keluhkan dan juga omelkan karena sulitnya ngajar anak di sekolah di rumah. Anyway, akan tapi di era digitalisasi, di era informasi seperti ini, ya, kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kondisi masyarakat setiap harinya. Ya. Apa yang sudah terbiasa, apa yang sudah terbentuk 30 tahun, 40 tahun yang lalu, sudah jelas-jelas tidak bisa applicable lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sama tentu ya, yaitu kita keluar
mencari namanya bukan menjual, tapi lebih mengerti persoalan, menawarkan solusi. Itu kan basic Betul. utamanya. Toolsnya ya, terus tekniknya, nah, itu yang harus disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari dan juga dengan kondisi masyarakat per hari ini. Nah, ya, jadi ya khususnya bagi generasi yang let's say ya kurang lebih 40 something ke bawah gitu ya, yang lebih teknologi technologically net ya, savvy ya, itu ya kita ya harus bisa membuat konsep di mana bisa masuk ya yang generasi sebelumnya juga mudah menjalankan, dan juga generasi di bawah kita juga bisa reseptif terhadap informasi yang kita salurkan ya, dan bukan hanya berarti hanya akun Facebook, website enggak, akan tapi cara penyampaiannya, cara kasih informasi itu yang harus menarik. Nah, karena kita melihat ada beberapa kandidat, soalnya satu contoh nih, anggota parlemen dari Demokrat yang paling ya, seorang perempuan, dia terpilih itu umur 28-29 tahun. Nah, itu dia itu bukan dari keluarga politisi, ya, bukan dari ya, bahkan dia akuin bahwa dia dulu bartender atau waiters di restoran. Nah, tapi dia her capacity sehingga jadi terpilih menjadi anggota US Congresswoman. Itu kan terpilihnya ya dengan dia menjual dua konsep, dia berpikir masyarakat, dia mengerti masyarakat, dia bisa menyuarakan apa yang masyarakat butuhkan. Itu bukan menggunakan media konvensional sebagai hanya TV, media cetak dan lain-lainnya, akan tapi dia menggunakan platform sosial media ya. Jadi sekarang konten juga harus menarik kepada masyarakat secara umum ya, dan juga cara penyampaiannya itu mudah dicerna oleh masyarakat secara umum dan juga terasa di kehidupan gitu. Awesome. Ini sebenarnya very ideal banget ya. Tapi belum sampai nih ke masyarakat. Apa yang Dave sampaikan itu konvey kayaknya it's very good banget nih. Indonesia udah maju nih kalau kayak begini. Cuman kan pada kenyataannya persiveness orang belum seperti itu. Ya. Oke. Ini lagi ada interupsi atau gimana deh? Nah, ini tadi lagi ada nanya something. Oke. Nah, pertanyaannya gini deh. Jadi sebenarnya untuk orang yang idealis pun bisa terjun ke politik. Sampai dia kebentur dengan apa yang kenyataannya nggak bisa dengan idealisnya gitu ya. Kenapa? Sorry? Misalnya gini, dia idealis, harus yang bagus ini segala macam. Apakah bisa masuk ke ranah politik yang kita tahu, ya nggak tahu nih, mungkin masih stigma bahwa ternyata banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau idealisnya itu. Itu gimana tuh, Den? Ya, nah, memang nah ini saya juga beberapa kali pernah dipertanyakan hal tersebut ya. Bagaimana orang kan idealismenya ketika masuk dalam ya dalam sistem pemerintahan ini kan dijalankan dengan melibatkan banyak orang. Betul. Bukan hanya satu orang aja, bukan hanya di bawah presiden ada wakil presiden, terus ada belum lagi ada lembaga eksekutif, legislatif, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, itu di masing-masing lembaga itu terdiri dari ratusan ribu orang. Ya. Jadi kita terus menjalankan idealisme kita dengan dalam kita menjalankan tugas kita. Ya. Jangan sampai kita menggadaikan, ya, membuang apa yang menjadi kita yakini, apa yang kita yakini hanya untuk mencapai tujuan tertentu. Namanya dalam politik pasti ada timbal balik ya kepada kompromi antara sesama untuk mencapai the common goal-nya itu. Nah,
pasti sekali itu akan dihantam ya, karena maunya A, otot satu mau Hmm. kita bagaimana Hmm. caranya tengah A Hmm. sampai kayak B kah, atau kita kalah untuk gol yang lebih besar. Nah, ya itu semua adalah bagian dari dinamika di dalam percaturan ataupun kehidupan politik. Gitu. Wah, luar biasa. Dalam arti harus sensitif dan ada sense uh, wisdomnya kali ya, Dev ya. Wise-nya Ya, kayak gimana, kapan mau masuk, kapan harus keras, kapan harus kayaknya luar. Jadi gini, Dev, mungkin yang kan pasti itu perjalanan gitu ya. Jadi jangan hanya betul, melihat dari satu event aja gitu. betul, betul. Dan perjalanan Republik Indonesia ini juga gitu ya, Dev ya. Very, very dinamis, ya kan? Nah, mungkin kan kita tahu bahwa DPR ini fungsinya adalah sebagai representatif rakyat, ya kan? Ya, Tapi mungkin banyak juga kita bertanya-tanya atau wondering gitu ya, for most ya. people, apa sih sebenarnya kerja DPR? Ada nggak sih job desk-nya? Ada nggak sih KPI-nya? Bagaimana mengauditnya segala macam? Bisa sharing nggak deh? Ya gini, karena DPR itu bukan satu individu saja, tapi kerja So, sebagai satu institusi ya. Karena setiap produk yang dibuat DPR undang-undang, jadi kan ada tiga fungsi utama, yaitu buat undang-undang, membuat hmm, juga pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam undang-undang dan menjalankan anggaran yang sudah kita buat bersama. Nah, undang-undang dan anggaran tidak dibuat sendiri juga. Jadi bukan DPR yang kasih ke pemerintah, pemerintah yang jalin. Enggak. Semuanya itu dijalankan secara bersama-sama. Kalau kita siapa yang menonjol ya, ya paling ya itu dari media massa. Seberapa sering orang itu di media massa? Apakah ada ide yang berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan apa namanya tugas-tugasnya, ya hal itulah yang menjadi KPI-nya ya mungkin ya. Nah, jadi dulu itu hmm, Pak Marham ya, kan Sekjen Partai Golkar pernah melakukan riset ya, kita buat hmm, paper, dia menilai bahwa sekitar sekitar 25 sampai 30% PR yang menjadi penggerak motor utama daripada semua produk-produk yang dilakukan DPR. Nah itu bukan karena anggota DPR-nya, itu karena anggota DPR-nya itu yang kurang miskin inovasi atau kreasi, enggak. hmm, Akan tapi hmm, kenapa juga? Nah, anggota DPR itu merupakan panjangan tangan dari partai. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, ya, itu semuanya itu diskusikan dulu atau diputuskan dulu di internal partai, di fraksi. Ya memang kita sebagai anggota aktif komisi-komisi ya bisa memberikan masukan, bisa mendorong gitu ya posisi ataupun yang terbaik bagi keputusan partai, dan juga uh, keputusan di DPR itu adalah musyawarah secara mufakat. Nah, jadi hmm. bukan kita selalu harus voting. Ya. Kita lebih utamakan itu, ya udah partai A maunya B, partai C maunya satu hal lagi. Ini semuanya bisa selesai ya. Nah, ya itu semuanya harus rembukan dan kita harus ada kesepakatan dengan tujuannya itu mencapai yang terbaik sehingga bisa memberikan produk yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Mungkin kalau aku dengar dari cerita Dev, it's so full of bukan konflik ya, tapi like arguing dan segala macam. Karena dimulai dari internal partai sendiri, fraksi, sampai kepada badan DPR, ya kan. Mungkin orang Ya, yang saya katakan nggak mau ribut atau cinta damai, bahwa ini belum tentu negatif gitu ya, Dev. Dalam arti arguing, diskusi. Itu istilahnya untuk menghasilkan suatu kesepakatan mungkin ya, Dev ya. Bukan artinya langsung, wah, aduh saya nggak bisa nih. Ya, itu kan bisa, ada aja orang yang nggak tahan konflik, Dev, nih, seperti ini kan, istilahnya. Seperti itu. Padahal itu sebenarnya untuk mencapai suatu hasil atau keputusan yang dapat diterima bersama-sama gitu ya, Dev ya. ya, ya Nah, pasti karena bagi kan juga dari apa namanya Pancasila kita untuk mencapai mufakat ini menjadi
utama kita ya, eh, pedoman kita untuk menyelesaikan suatu hal dengan kesepakatan bersama. Karena ya biar gimana pun apapun yang kita kerjakan, walaupun undang-undang itu dibuat oleh Komisi 1 sampai dengan Komisi 8, itu merupakan produk DPR secara keseluruhan gitu. Karena Betul. semua yang kita kerjakan di masing-masing komisi itu disahkan atau dikukuhkannya di rapat paripurna, ya, sidang paripurna, di mana semua anggota, dan kita pun bisa mendapatkan kesempatan atau apa masa produk tersebut tidak pas, kita bisa dapat menyuarakan di forum tersebut. Maksudnya gini loh, Dah. Kita tahu bahwa Indonesia mini partai, benar nggak? Ya. Lain halnya kayak Amerika yang tinggal Republik sama Demokrat. Istilahnya bisa mengkerucut gitu kan. Ya. Nah, itu kan sinerginya luar biasa gitu loh. Belum dalam internal fraksi sendiri, masuk ke ranah DPR, dan segala macam. Aku rasa Indonesia so awesome ya, bisa istilah kemajemukan itu terlihat di dalam DPR, benar nggak sih? Ya, salah satu contoh lah ya, itu inilah Bhinneka Tunggal Ika kita. Jadi gini, Betul. kalau politik di Amerika sama Indonesia memang agak sedikit ya berbeda lah. Kalau di Amerika yang besar itu hanya dua, Republikan atau Demokrat. Sebenarnya Yes. partai banyak partai-partai liberal, partai macam banyak. Yang besar yang selalu mendapatkan kursi di parlemen ya hanya itu, sisanya. Nah, kan tapi kalau di Indonesia undang-undangnya itu mengizinkan banyak partai lain itu masih ada di DPR. Nah, sekarang ini memang semangatnya itu setiap pemilu itu dikecilkan. Ya, jadi Ya, kayak parliamentary threshold itu dari cuman 0 sampai sekarang pemilu terakhir 4%. Gitu. Kita tidak mendapatkan 4% dari suara secara nasional, rata partai tersebut tidak bisa dapat kursinya di parlemen. Gitu. Nah, jadi dan kedepannya pun akan terus meningkat sekitar angka 7,5 sampai 8. Sehingga partai di Indonesia ke depannya ya mungkin 20 tahun ke depan partai. nih sebentar nih Dev, ada pertanyaan dari pendapat nih. Boleh ya sambil kita jawab ya Dev ya? On the Ya, way mangga. kalau ada. Dia bilang nih, mau tanya nih Pak, apakah semacam petisi yang dibuat oleh masyarakat dapat diakui dan menjadi suatu pertimbangan oleh DPR untuk dapat ditindaklanjuti? Ya, menarik juga nih pertanyaannya. Ya, petisi itu bisa disampaikan langsung ke DPR dan juga bisa diperjuangkan di partai juga ya. Dan tidak akan menjadi tolak ukur untuk menjadi kebijakan. Karena petisi itu kan tidak ada landasan hukumnya kan. Ya, petisi itu Iya, kan tidak suara masyarakat lah. suara masyarakat. Nah, ya cuman kan suara masyarakat. Nah, cuman kalau kayak pemilihan kada itu kan ada landasan hukumnya. Kan kalau petisi ya let's say petisi go on dari WhatsApp grup ke WhatsApp grup, Facebook ke Facebook. Nah, cuman kan kita ngecek benar orang itu berbeda atau orang sama, misalnya ditandatangani oleh 100.000 orang, 200.000 orang. Apakah orang-orang kan nggak ada real toolsnya mengverifikasi? Kan? Nah, itu bisa dijadikan sebagai salah satu poin ya, untuk menjadi pertimbangan, akan tapi tidak untuk menjadi untuk membuat kebijakan gitu. Jadi undang-undang ini yang sedang kita kerjakan ya, undang-undang aman cyber. Nah, terus ada petisi yang mengatakan bahwa tidak usah mengurusin cyber sama gitu. Contoh ya, misalnya tidak usah mengurusin cyber sama sekali, lepaskan itu saja kepada masyarakat. Ada 101 juta orang ya, tapi ya kita terima. Itu bisa jadi kita bahan pertimbangan ya, kita bisa mengundang baik apakah itu instansinya atau kan itu lembaganya untuk
mendapatkan masukannya itu menjadi tolak ukur dalam kita menyelesaikan apa persoalan tersebut. Jadi tetap ada mekanismenya gitu ya, Dev. Istilahnya ada aturannya gitu. Aduh, luar biasa. Ini udah setengah jam loh, nggak kerasa nggak sih ngomong baru begini. Ya, ngobrol Padahal masih banyak banget yang mau ditanya nih. Dev, jadi gini, sorry to say, anggaplah nih lawan bicara Dev, gue nih istilahnya very buta tentang politik gitu ya. ya, Kalau misalnya di dalam perusahaan gitu, kan ada istilahnya good corporate governance, ya. yes, Artinya, ya, artinya ada job desk-nya buat si pegawai, ada KPI atau target yang mau dicapai, ada auditnya, hasil kerjaan gimana. Nah, di dalam DPR gimana ya, Dev? Maksudnya sebagai anggota DPR itu sendiri, sistem, mekanisme, performance-nya katakan seperti itu ya dikatakan. kita pertama yang paling gampang itu adalah dari kehadiran, gitu ya. Kan setiap anggota itu kan memiliki keanggotaan di masing-masing AKD, baik komisi ataupun alat kelengkapan dewan lainnya ya. Kalau dewan itu ada 5, Oke. ada anggaran, atau ada barang dikemen, terus itu kayak Kemlunya DPR ya. Terus ada KD, kehormatan dewan, PWT, itu badan rumah tangga, itu yang mengikuti di DPR. Terus ada BAKN ya. Kayak kalau di pemerintahan tuh BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini ada BAKN untuk apa namanya mengecek keuangan dari pemerintahan lah. Nah, kita lihat dari keaktifannya saja. Oke. Rapat hadir, ya. Apakah rapat itu hadir atau hanya sekedar absensi? Nah, mudah ditemui baik oleh mitra ataupun oleh masyarakat konstituennya, juga bisa dilihat kehadirannya di seperti apa. Dan minimal itu pada reses ada nggak di dapil, mudah nggak ditemuin. Nah, ya itu menjadi awal lah. Nah, selanjutnya dari aktifannya yang tadi saya katakan, sering nggak muncul di parlemen, sering nggak muncul itu di media, terus sering berbicara nggak, pembicaranya apa. Nah, itu yang komponen-komponen dalam pengukuran KPI. Nah, cuman memang kalau di DPR itu tidak ada format KPI-nya, beda kalau swasta ataupun pemerintah, kan ada target kan, ya kan, atau misalnya tiap bulannya targetnya enggak gitu-gitu. Nah, kalau di DPR memang agak sulit untuk mengukur kalau apa. Mungkin artinya nggak direct KPI-nya atau performance atau targetnya di DPR misalnya, kalau aku pikir misalnya lebih pada kesejahteraan masyarakat, tidak ada keluhan atau tidak ada penyimpangan di dalam sistem pemerintahan, mungkin kali gitu ya, Dep ya? Kalau itu lebih kepada tugas fungsi pemerintah pusat daerah ya. Oke. DPR ini kan ya hanya bisa menyuarakan permasalahan, menekan lah gitu ya pemerintah untuk memberikan pelayanan baik kepada masyarakat gitu, untuk menyelesaikan permasalahan daerah gitu. DPR itu kita tidak memiliki budget untuk melakukan pembangunan ya. Kita apa namanya menyuarakan untuk memastikan dan juga memastikan anggaran yang sudah alokasikan itu benar-benar dikerjakan. Sampai ada anggaran dan lain-lain gitu. I see. Jadi lebih kepada to make sure the government istilahnya running well atau melakukan fungsinya lah. Ya, dan check and balances lah kepada dan harus peka terhadap apa yang terjadi di dalam masyarakat mungkin ya, Dev ya. Pastinya karena kita kan adalah representatif. Jadi kita harus sensitif terhadap apa yang terjadi di masyarakat ya, jadi kendala
permasalahan kita bantu suarakan. Betul, betul, betul. Nah, kalau aku lihat pasti kesibukannya nih luar biasa ya. Dalam arti dari rapat ke rapat, masalah ke masalah, discussion ke discussion gitu ya. Berarti kan Ya, harus stamina fit dong. Namanya juga udah topik kita nih healthy representative ya. nah, Nah, boleh boleh tahu Kak, atau sharing nggak gimana how do you maintain your stamina? Gimana nih cara ya, 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 dopingnya Kenapa? itu kalau doping. Hmm. Nah, dopingnya itu saya tuh ya pasti kan vitamin lah ya, vitamin C, Hmm. vitamin. Nah, kan tapi yang saya rutin setiap hari konsumsi itu adalah buah merah dari Papua. Oke. Buah merah dari Olahraga Papua. juga deh. Nah, itu juga, dan itu juga harus saya usahakan at least one day ya, jam treadmill machine atau just walking aja gitu. Ya pokoknya ada sedikit yang keluar jam Oke, berarti asupan itu penting ya, Dev ya, ya untuk tentunya. menjaga stamina. Ya, Nah, mungkin sedikit introduction nih, Dev, tentang kebun ya, rizki, ya kan? Kita itu juga care atau concern terhadap healthy, karena tanpa kesehatan, you can do anything, right? Istilahnya ya wasted lah. Nah, kebun rizki ini sebenarnya main produknya adalah sayuran organik, Dev. Why ya. organik? Karena kita tanam sendiri, tanpa pestisida, tanpa chemical, pupuk kandang segala macam. Karena, Ada for example, eh, ada seledri nggak? seledri belum, masih Nah, kale, kale, ya kale. kan? Nah, misalnya, let's for example, kamu makan salad di mana gitu kan? You cannot guarantee itu bebas pestisida atau enggak gitu kan? Nah, itu yang mau kita istilahnya gusung gitu kan? Nah, terus juga ada makanan dari kale nih, Dev, cocok buat anak-anak yang nggak suka sayur. Ya, kita Nah, bikin kita olah jadi kale chicken nugget, kale chicken pie, kale chicken puff, which is yang semuanya ada sayurnya. Nah, ya, jadi kalau si anak nggak suka makan sayur, terus makanannya sehat, bergizi, nah kita bisa kasih atau kita sediakanlah makanan-makanan itu gitu ya. Makanya kita tahu bahwa saat ini apalagi menghadapi COVID kan Dev, stamina is number one, ya ya. kan. Nanti ya mungkin waktu itu kita udah kasih Dev sempat cicipin atau enggak, ya kan. Udah, Nanti bisa kita top. Nah, sayur, top kan. Anak-anak dong Dev kasih. ini buat anak saya suruh goreng. Uh, Suka dia. Nah, sayuran ini kita baru panen nih, Dev. Nanti kita kirim ya. Soalnya scarcity, cukup susah nanamnya. Anggota Hmm, DPR kayak perlu juga tuh dia himbau untuk makan sayur supaya tetap sehat dan sayur organik. oke. Enggak. Sorry, agak sedikit gangguan. Eh, eh, minggu lalu itu saya ke ada apa namanya farm di Desa Sukasantai di Sukabumi. Itu Hmm. ada apa plantationnya sendiri. Saya beli kale satu satu pak gitu, seperempat kilo kali apa, 200 gram. Itu harganya relatively cheap ya, 15.000 satu paket gitu. Hmm. Nah, Hmm. nah terus ya itu akhirnya menjadi apa namanya, bahan-bahan utama kita terakhir ini. Nah, ya So, maka itu yang mau coba kita apa istilahnya daripada Sukabumi di dalam kota urban farmers bisa lebih mudah rantai distribusi gitu. Oke, terus Dev ada pertanyaan juga nih Dev. ya, Eh untuk masa COVID ini ya, ya, eh, apa sih dampak yang paling signifikan terhadap kehidupan pribadi Dev dan juga terhadap pekerjaan ya? Kayaknya pemerintah benar-benar, aduh, striving banget ya. ya gini, kalau secara pemerintah Indonesia secara luas, secara umum, kita ini dampak dari pandemi ini ya, yang sama juga dirasakan oleh seluruh pemerintah ini ya, kita mengalami resesi ekonomi. Kita sudah minus 5%. Minus 5%. Hmm. Jutaan orang sudah kehilangan mata pekerjaan. Yes. Triliun, ratusan kalau nggak ribuan triliun
itu hilang dari peredaran perekonomian. Peredaran perekonomian APBN kita sekitar 2.200 triliun. Hmm. Nah, tapi nilai ekonomi kita itu 10.000 triliun. Nah, ya dampak dari hilang kerja orang itu ada yang berani melakukan deal apapun, tidak ada pembangunan. Nah, akibatnya itu ya semuanya terdampak. Kesulitan dari semua sisi. Jadi ya sekarang ini kita pikir inovatif ya. Apa yang kita bisa kerjakan dari rumah, apa yang bisa kita selesaikan agar roda perekonomian itu terus berjalan ya. Kayak seperti Kebun Rizki bisa melakukan kegiatan usaha ya. Hal inilah yang harus dijaga. Jangan sampai ekonomi ini merosot ke bawah. Pemerintah untuk tahun ini mendorong 695 triliun untuk program ekonomi. Bukan hanya UMKM, semuanya lah. Semuanya, PEN namanya, Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, itu ya diarahkan untuk semua sektor elemen masyarakat. Jadi ya kita aja harus saling mengawal, memastikan bahwa semua program-program itu berjalan dengan baik, ya tertap dengan sempurna, tidak jangan sampai itu miss dari sasaran. Ya, memang sekarang ini yang harus didorong itu ya supaya roda perekonomian itu bergerak ya. Itu memang di UMKM, karena UMKM itu walaupun nilainya itu mungkin sekitar hanya 25-30% dari ekonomi Indonesia, akan tapi penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 60% lebih. Jadi UMKM itu dengan mengkerut ya itu dampaknya itu kepada ekonomi secara luas itu akan sangat terasa. Betul ya. Kalau aku lihat kemarin justru ini kesempatan untuk inovasi ya Dev ya, kreatif ekonomi. Istilahnya yang paling penting mungkin semangat jangan patah dulu ya. Soalnya ini udah berapa bulan gitu kan di lockdown, semuanya kena impact. Tiba-tiba ekonomi kan dari mulai tahun lalu ya 2019 awal tahun ini dalam kondisi bagus, bahkan kondisi kencang. Terus tiba-tiba bulan Maret kita kayak ngerem mendadak. Yes. Dan bahkan sekarang bukan tidak lagi maju, bahkan mundur. Gitu. Yeah. Nah, jadi memang ini mengerikan. Nah, kalau misalnya ke depannya ini tidak ada gebrakan-gebrakan, pemerintah tidak bisa mendongkrak memulihkan roda perekonomian, ya ke depannya akan semakin lebih terasa. Betul. Tapi mungkin ya kalau dari Bu Sri Mulyani dari Facebooknya yang penting kerukunan, dia bilang Des. Ya pasti kerukunan, karena kalau dengan terjadinya nggak saling menyalahkan atau apa gitu kan, menjatuhkan gitu kan, karena ya istilahnya nggak tahu mulai dari mana sampai vaksin ditemukan, nggak tahu kapan dan kapan kita bisa bertahan hidup begini gitu kan. Mungkin banyak lah pemikiran-pemikiran seperti itu yang mungkin merupakan suatu tantangan juga bagi semua negara mungkin ya Dev ya, bukan hanya Indonesia gitu ya. Pastinya karena resesi ini lebih terasa bahkan di negara-negara besar seperti di Amerika, Brazil ya, ya. China memang lebih dulu karena mereka awalnya lebih pertama kerasa. Jadi istilahnya China yang duluan digebukin ya, dia udah jatuh, nah terus yang lain sekarang baru berasa, baru lagi sakit-sakit, dia udah tumbuh duluan gitu, udah bangkit lagi. Udah bouncing duluan gitu ya. Tapi Cina sih bisa dilawan. Ya tapi Cina kondisi ekonominya ya beda dengan Indonesia. Masyarakat partai politik memang 8, tapi yang berkuasa kan cuma 1. Betul. Ya kalau nggak setuju oposisi ya out gitu ya. Out gitu. Bahkan bisa lagi hilang beneran gitu. Ya baru lah. Aduh, berarti Indonesia nih
menurut aku sebenarnya sangat luar biasa loh, Dev. Karena apa? Karena potensi untuk swasembada pangan, reformasi, istilahnya infrastruktur pertanian atau segala macam itu di sini aku rasa opportunity gitu ya, dalam arti hal-hal yang fundamental bisa kesempatan nih Dev untuk dilakukan perombakan gitu ya. Masih kita kesempatannya masih banyak, memang kebutuhannya juga masih tinggi ya. Sekarang tinggal bagaimana ya kita kembali lah keluar dari rise from the ashes lah ini of pandemic COVID-19 ini, supaya kita bisa membangun kembali ekonomi Indonesia menjadi lebih hebat lagi ya. Salah satu windfall beginilah kayak Presiden Jokowi, dia itu salah satu dari segelintir pengusaha yang mendapatkan windfall akibat dari krisis ekonomi 98. Betul, 98 ya. Ya, dia itu waktu dolar tiba-tiba melonjak dari 2.500 jadi 16.000, barang-barangnya dia jual dengan harga sangat murah, cepat dibeli dari asing sehingga dapat keuntungan yang luar biasa. Ya tentu kita harus bisa jeli gitu ya, melihat apa yang menjadi asing, apa yang kita bisa provide ya. Apalagi kita juga sudah cukup bahkan kita bisa lebih maju dibandingkan dalam vaksin COVID-19. Ini sudah selesai klinik ya, masuk di Badan POM ya, dan bisa dalam waktu dekat ini sudah bisa diproduksi secara massal gitu. Dan BUMN yang mengurusin farmasi, kimia farma, semuanya itu kondisinya sudah siap untuk memproduksi secara masif dalam waktu itu. Indonesia loh, bisa loh. Hebat nggak tuh? We can do it gitu ya. Ini waktu tinggal. Kita juga lebih mampu dari negara-negara. Exactly, jangan salah. Tapi ini waktu tinggal 13 menit ya, Dev. Okay. So, mungkin apa sih nasihat atau advice atau experience buat Dev kepada orang-orang yang ingin mau masuk politik, for example, apa yang harus dilakukan dan ya tips-tipsnya lah gitu kan. Ya, pertama itu ya, jangan masuk ke politik itu dengan tujuan, wah, gua mau masuk partai untuk jabatan A, jabatan B, jabatan C, supaya menjadi kaya raya ini itu. Nah, kalau itu bahasa legalnya itu udah mens rea, jadi niatan jahat ya. Jadi itu untuk pengabdian. Kalau rezekinya nanti gimana ya itu urusan nanti ya. Nah, akan tapi kita masuk ke politik itu untuk kita for the pleasure of serving the people, building the country. Itu yang harus kita tanamkan dalam benak pikiran kita dan juga kita ini untuk pengabdian. Kedepannya itu pengabdiannya seperti apa, mana dengan kemampuan keahlian kita. Politik di dalam organisasi ya, organisasi profesi, organisasi usaha, apalagi di partai politik ya, kita harus berkorban waktu, tenaga, berkorban pikiran, berkorban perasaan. Oh ya, kalau perasaan mah jangan dibawa, jangan baperan. Kalau baperan jadi apa-apa. Nah, dan terakhir kadang-kadang kita berkorban darah juga. Korban darah maksudnya sering donor darah. Donor darah setahun paling minimal 4 gitu. Ya bisa ntar tiap berapa bulan kan ada blood drive di sini, blood drive di sana. Ya kata ya harus dikontrol ya. Bang ya, itulah. Nah, ya itu semua adalah ya, terakhirnya ya harus dijalankan terus. Gitu. Jadi langkah awal pertama adalah harus masuk partai politik dong. Masuk partai politik atau masuk ke dalam ormas-ormas yang dalam partai politik gitu ya. Kayak Posgoro, ada AMPI, ya, ada harga, ya, terus ada juga dakwah Indonesia,
Sekarang tergantung background kita masing-masing aja dari mana. Kalau dari kepemudaan, dari masuk pemudaan. Kalau pengusaha dari organisasi. IFMI. Nah, kalau HIPMI itu terbuka. Kalau di dalam Golkar ya, Ah, murni untuk pengusaha. Jadi sebagai kayak kepada pemerintah. Nah, kalau dari partai Golkar ya ada melalui Goro gitu. Ya, yang tersedia untuk bisa menarik. Oke, pertanyaannya, gini, haruskah mungkin kan tadi Dev ngomong pengorbanan materi, waktu, tenaga, pikiran, itu apakah harus punya modal tertentu untuk join, atau maybe you have to have connection atau networking baru? Itu semua memang saling membantu ya modal, dan ya jadi kayak apa ya, variables gitu ya, yang add up to one another. Tapi ya bukan menjadi faktor penentu juga. Oke. Ya memang ujung-ujungnya sih garis tangan juga ya. Akan tapi ya kalau nggak kita jalankan, ya nggak akan nyampe juga ini garis tangan gitu. Kalau ngomong garis tangan, kita nggak usah ngomongin aja tuh tadi istilahnya mau motivasi dong istilahnya, ya lo operasi kayak garis tangan lo Pakai spidol aja, pakai spidol. di garis aja di garis. Garis. Tapi intinya memang syarat utama adalah berorganisasi. Itu dulu. Iya. Nah, berorganisasi dan juga jangan memble juga gitu. Kalau misalnya kecewa sekali, udah malas, ya udah malah, nah itu nggak akan, you will not get very far lah. Ya udah, cuma gitu-gitu aja. Yes. Jangan memble, jangan gampang sakit hati atau tersinggung. Ah, udah deh, Re. Ya udah deh istilahnya kayak gitu ya. Sebenarnya kok bisnis juga gitu loh, deh. Nggak Jadi boleh gampang. kalau misalnya kita easily given up on things, ya you will not get anywhere gitu. Iya kan? Kalau misalnya ditolak sekali langsung nggak jualan lagi ya udah nggak jualan lagi seterusnya gitu deh. Ya kebun Rizky juga nggak bakalan nyampe apa-apa kalau bisa Betul. di satu tempat. Betul. Ya iya kan, ya harus berpikir kreatif terus. Betul. Betul. Karena saya itu nggak langsung pertama kali pilih, enggak ya. Saya pertama kali 2009 saya nggak akan terpilih. Saya baru maju lagi mendapatkan kesempatan berikutnya di 2014 ya, dengan setelah terekspos dengan berbagai macam dinamika politik ya, baik di partai, di luar partai, di kota. Jadi mendewasakan lah saya. Nah, saya maju kembali lagi di 2014, saya udah tahu ini harus ke sini, harus membuat ini, harus membuat itu gitu. Maksudnya sampai pernah tertolak deh nggak masuk, gue nggak tahu. Saya itu pernah ditolak jadi PNS ya. Pernah di Kemlu tahun 2000 berapa tuh ya? Lupa aku juga, 2002 atau 2003 gitu. Oke. Ditolak. Itu habis itu akhirnya jadi pengusaha. Nah, terus di 2009 saya maju untuk pertama kali, DPR ini nggak dapat juga. Pilih. Wah, pokoknya nggak ada kata gagal ya, yang ada sukses yang tertunda ya Dev ya. Gitu. Sama garis tangan. Kayak kalau nggak nyampe pakai bolpen langsung. Aduh, tinggal 7 menit ya Dev. Oke. So basically we are happy ya untuk dengar bahwa ternyata representatif kita seperti Dev nih, istilahnya memberi semangat bahwa yang penting semangat, yang penting ada mental kita bisa ya Dev, tidak terintimidasi dengan luar negeri segala macam gitu kan. Yang ketiga istilahnya berani mencoba istilahnya, ya kan Dev. Masalah itu bisa atau tidak. Dev, berarti sekarang boleh tanya nggak, kira-kira goal atau objektif dari Dev sendiri apa nih tujuan untuk hidup ya? Apa? Ya, yang pasti itu ya, saya selalu dididik ya, kita ini kalau mendapatkan kesempatan atau kepercayaan baik di jabatan ataupun di usaha, manfaat ya, bermanfaat bagi orang sekitar kita, bermanfaat bagi keluarga.
ruang lingkup kita. Jadi dimanapun itu saya tempatkan, dimanapun saya berada, ya, harus terasa manfaat saya, bagi orang saya. Jadi maka itu semakin siapapun kalau yang datang ya, itu kalau saya bisa bantu gitu. Kalau permintaannya memang sudah jelas ya, udah saya bilang wah nggak bisa, gitu aja. Saya langsung straight up aja gitu kan. Kalau saya usaha bisa dapat ya bisa dapat gitu kan. Ya. Kembali lagi kalau memang dibukakan jalannya oleh Tuhan Yang Maha Esa ya bisa. Kalau memang sudah mungkin ya akhirnya berhenti sendiri kan. Betul. Tetap at the end of the day kita mengandalkan yang di atas ya, Dev ya. Ya. Restu Allah is number one. Seperti ketuhanan yang Maha Esa ya, Dev. Iya. Dev, Ya. apa namanya? Sangat terima kasih nih, Dev. You already a bless. Udah jadi berkat, bermanfaat minimal buat Kebun Rizky sekarang. At least kita dapat a glimpse knowledge, pengetahuan sedikit mengenai 1 jam apa sih yang bisa kita gali. Tapi kita lihat bahwa dinamis partai yang dulu 3 partai sekarang udah banyak segala macam. Indonesia dinamis, ya kan? Dan Dev juga memberikan semangat buat kita semua. Dan memang Dev nggak menutup-nutupi bahwa modal memang perlu, koneksi itu membantu di dalam masuknya tentunya kita ke dalam politik gitu ya, Dev. Tapi itu bukan menentukan segalanya. Kesuksesan nggak dari situ ya, Dev. Yang penting adalah kita menjual diri dalam arti apa kapasitasnya, apa pikiran, apa kontribusi ya, Dev, ya, untuk kebaikan negara ini. Aduh, luar biasa nih, Dev. Tinggal 4 menit nih, Dev. Ada kata penutup buat Dev, buat teman-teman? Kepada teman-teman yang masih bergabung, ya. Dalam masuk ke dunia politik itu yang pertama yang paling banyak itu pasti dari aktivis mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, karena memang sudah biasa di ruang tersebut, ya, berdebat, biasa berdiskusi, langsung secara perlahan langsung perusahaan dunia dan juga dari ormas ya membawa banyak ya hadir itu merepresentasikan besar dan maka itu banyak kritik. Jadi yang untuk minat paling gampang itu ya dari kepemudaan organisasi kepemudaan lalu masuk ke dalam partai itu ya walaupun kita zero ya bukan berarti jadi bisa zero, banyak juga zero, banyak cerita-cerita nah Golkar sekalipun apa namanya yang masih terbayang-bayang orde barunya gitu ya itu dari bukan siapa-siapa itu naik sampai dengan puncak partai. Itu cerita-cerita itu banyak akan terus terjadi ke depannya. Nah, bagaimana pekerjaan dan tugas tanggung jawab kita ya. Ketika kita masuk kita diberi tanggung jawab besar apapun ya kita dan kita bertanggung jawab hingga akhir. Luar biasa. Integritas tetap dipegang ya, Dev? Itu salah satu kunci utama keberhasilan. Yes. Dev, tinggal 1 menit lagi. Thank you so much dari Kebun Rizky. Salam buat keluarga, salam buat Bapak Om Laksono. Terima kasih buat semua Mas Benny dan kalau perlu sayuran organik, Dev ingat Kebun Rizky ya, supaya anggotanya sehat semua. Oke, Dev. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.